Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraisya dengan NIM F1C220025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara profil dan karakteristik kewirausahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menjalankan visi dalam kehidupan. Visi tersebut dapat berupa ide yang inovatif, peluang, dan usaha-usaha yang dapat dipenuhi dalam kehidupan ekonomi. Kemudian, profil adalah sebuah gambaran atau pandangan seseorang dalam kewirausahaan. Sedangkan karakteristik adalah suatu karakter, sifat, atau watak seseorang dalam kewirausahaan. Dari sini kita sudah mengetahui perbedaan antara profil dan karakter kewirausahaan berdasarkan dari pengertiannya. Oke, di sini saya sudah merangkum beberapa profil kewirausahaan. Yang pertama ada woman entrepreneur. Seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak perempuan yang cenderung mencemplungkan dirinya untuk bekerja dalam ranah bisnis atau perekonomian. Yang kedua ada minority entrepreneur. Kaum minoritas inilah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di ranah pemerintahan. Kemudian mereka melakukan sebuah inovasi untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan melakukan gebrakan sebuah usaha. Maksud saya usaha inilah yang kemudian dirintis dari kecil lalu bisa saja kemungkinannya menjadi besar. Nah, kaum minoritas inilah yang mungkin bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran bisa sedikit berkurang. Yang ketiga ada immigrant entrepreneur. Orang-orang yang cenderung melakukan imigrasi ke daerah lain, berpindah tempat ke daerah lain, mereka cenderung tidak memiliki pekerjaan yang formal. Artinya, mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan di daerah yang mereka datangi sekarang. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka melakukan atau membuat inovasi untuk melakukan usaha seperti menjadi pedagang kecil. Seperti kita ketahui, pedagang kecil itu contohnya penjual-penjual makanan kaki lima dan lain-lain gitu. Yang keempat ada part-time entrepreneur. Part-time entrepreneur ini dapat diartikan seseorang yang melakukan bisnis dengan menghabiskan separuh waktunya. Bisnis itu dapat berupa bisnis contohnya seperti bisnis pada sosial media dengan mengiklankan beberapa produk, kemudian ada orang yang tertarik untuk membelinya, lalu mereka mendapat keuntungan dari situ. Contoh lainnya, orang yang sudah bekerja tetapi dia mempunyai skill lain seperti skill programmer. Nah, dia dapat menghabiskan sedikit waktunya untuk menjadi seorang part-timer dan hobi ini cukup menghasilkan uang yang lumayan. Yang kelima ada home-based entrepreneur. Nah, home-based entrepreneur ini contohnya ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai skill memasak. Nah, skill mereka ini dapat dimanfaatkan
untuk melakukan usaha. Contohnya seperti usaha catering. Usaha catering awal mulanya dapat dijajalkan kepada para tetangga. Kemudian usaha catering ini dapat berkembang lebih luas untuk ke acara-acara pernikahan ataupun acara-acara lainnya. Yang keenam adalah ada family owned business. Family owned business ini adalah bisnis keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, seorang ayah merintis sebuah usaha, kemudian usahanya berkembang. Nah, usaha ini diteruskan kepada anaknya. Nah, usaha ini semakin berkembang. Lalu, usaha ini mendapatkan cabang. Cabangnya bisa berupa usaha lain atau sebuah usaha yang didirikan di tempat yang berbeda. Nah, usaha ini akan terus berkembang dan berkembang. Kemudian akan diwariskan kepada anak secara turun-temurun. Dan yang ketujuh ada co-planner. Co-planner ini sendiri dibentuk dari orang-orang yang memiliki ahli-ahli di bidang masing-masing, dan mereka akan bertanggung jawab pada divisi-divisi sesuai bidangnya. Oke. Kemudian ada karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, yang pertama itu jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, memiliki inovasi. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, mampu melihat peluang. Yang ketujuh, dapat berpikir berbeda. Yang kedelapan, dapat memikirkan sebuah strategi dan cara yang praktis. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Untuk kekurangannya, saya mohon agar dimaklumi. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.